kuatnya dengan agenda Siap, Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum, ini tuntutannya setebal itu. Jadi dakwaan tidak perlu dibacakan lagi, keterangan saksi-saksi tidak perlu dibacakan lagi. Ya. Jadi saudara jaksa penuntut umum dakwaan hanya dibacakan pasalnya saja, dan saksi-saksi hanya dibacakan nama-nama saksinya, langsung ke unsur. Begitu ya, saudara jaksa penuntut umum. Langsung ke analisa fakta. Oh ya, silahkan. Nah, tetapi itu aja dibacakan ya. Silakan. Kami akan membacakan surat tuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf, nomor register perkara, nomor PDM, garis datar 244, garing CKT SL, garing 10, garing 2022. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik, hidayah dan ridhonya lah kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar dan aman sampai pada tahap pembacaan surat tuntutan pidana atau register oleh jaksa penuntut umum. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan pada kami selaku tim jaksa penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan pidana dalam perkara pidana ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan tekun, cermat, sabar, serta arif memimpin jalannya persidangan perkara ini sejak digelarnya persidangan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ungkapan yang sama kami sampaikan pada tim penasihat hukum yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya yang tetap dilakukan dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf. Dengan memperhatikan hasil-hasil perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tiba saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Selanjutnya kami bacakan dakwaan primer melanggar tiga 40 KUHP Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya untuk keterangan saksi dalam berkas kami tidak perlu bacakan, namun langsung ke analisa fakta. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, yang dimaksud dengan analisis fakta adalah batasan, bahasan, atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Sehingga fakta tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan pada terdakwa sebagai berikut. Alat bukti keterangan saksi yang telah satu yaitu Maharesa, dua Vera Marita Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Devianita Huta Barat, Roslin Emika Simanjuntak, 7 Sangga Farulian Syangkuri, Rohani Simanjuntak, Juni Artika Huta Barat, Novita Sari Nabiek, Indrawanto Basaribu, Susi, Daden Wita Fulhak, Prayugi Itara Ikaton, Farkan Sabila, Marjuki, Damianus Loba,
Koban, Dirianto alias Kodir, Abdul Somad, Alfonsius Dua Roreng, Azan Romer, Nevi Alfilia Isbah Aska Tilawah, Ahmad Sarul Ramadan, Victor Kamang, Bimantara Jaya Diputro, Anita Amalia, Dwi Agustin, Raditya Adiasa, Ridwan R. Soplanit, Sartini, 30, Martin Gabriel Sahata, 31, Ri Faisal Samuel, Renhat Regens, Arsad Daifa Gunawan, Danu Fajar Subekti, Teddy Rohendi, Sulat Abo, Endra Budi Argana, Susanto Haris, Ligom Siahan, Agus Nur Patria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Beihuni, Audi Pratowo, Sopan Utomo, Panji Zulfikar, Rikat Elisir Budiang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, Beni Ali, Versi Sambo, Putri Chandrawati, Sirajul Umam, Irwan Ropit, Sugeng Butut Wicaksono, Novianto Rifai, Rojiah alias Jia. Bahwa saksi nomor 1 hingga nomor 53 tersebut telah bersumpah untuk memberikan keterangan di sidang secara bebas, tanpa paksaan ataupun menjerat, dan merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri. Kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, dan saling melengkapi sedemikian rupa yang membenarkan adanya suatu peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama oleh terdakwa Kuat Ma'ruf dan terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah atas nama saksi Versi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Rikat Elisir Budiang Lumiu. Sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat 2 huruf B, pasal 160 ayat 2 dan 3, pasal 164 ayat 1, pasal 166 dan pasal 185 ayat 1, 4 dan 6 KUHP. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP. Bahwa seluruh saksi dalam perkara tindak pidana ini, kecuali mereka yang merupakan saksi sekaligus menjadi terdakwa dalam yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, yakni saksi Versi Sambo, saksi Rikat Elisir Budiang Lumiu, maupun saksi Riki Rizal Wibowo adalah saksi yang tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, maupun mengalami sendiri mengenai suatu tindak pidana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan rencana terlebih dahulu, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 dari PUU Romawi 8 dari 2010 tanggal 08 Februari 2011 telah menjadi perluasan makna saksi yang termasuk alat bukti yang sah sebagai pasal 184 ayat 1 KUHP huruf A KUHP, yakni pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting dari saksi adalah terletak pada apakah ia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksian itu relevan atau tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Bahwa saksi dalam persidangan ini, sebagaimana saksi nomor 29 dan hingga 43, mulanya hanya mengetahui adanya tindak pidana yang mengakibatkan terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Versi Sambo, bahwa telah terjadi tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Rikat Elisir Budiang Lumiu, yang terungkap pada kemudian merupakan skenario yang disusun oleh saksi Versi Sambo. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Susanto Haris, saksi Sulap Abu, saksi Beni Ali, dan saksi Ri Faisal Samuel menunjukkan adanya suatu skenario yang disusun sebelumnya mengenai posisi terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Elisir Budiang Lumiu, maupun keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menunjukkan adanya permasalahan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat
dengan para ajudan maupun ART dapat dikategorikan mempunyai keterangan yang bernilai sebagai saksi dikarenakan terdapat relevansi yang sangat erat dengan tindak pidana yang didakwakan, bahwa saksi nomor 54 hingga nomor 57 telah memberikan keterangannya dalam penyidikan, namun tidak dapat hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut. Pasal 185 ayat 1 KUHP mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Namun ketentuan ini tidak boleh dimaknai secara mutlak, melainkan harus memandang aturan tersebut dengan menggunakan penafsiran sistematis, yakni dalam hal ini menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pasal 162 KUHP mengatur mengenai saksi yang sudah pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan namun tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan. Pasal 162 ayat 1 KUHP mengatur bahwa jika saksi sesudah memberikan keterangannya dalam tingkat penyidikan, kemudian berhalangan hadir karena alasan meninggal dunia, tempat kediaman yang jauh, ataupun berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikan dianggap telah dibacakan. Kemudian dalam ayat 2 diatur bahwa jika keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dinyatakan di dalam persidangan. Keterangan saksi nomor 54 hingga nomor 57 telah memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan di bawah sumpah yang juga telah dibacakan tanggal pengambilan sumpahnya beserta poin penting dalam berita acara pemeriksaan di persidangan, sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP. Untuk selanjutnya dilanjutkan. Yang mulia, lanjutkan. Perihal keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pelaku turut serta dalam perkara terpisah. Kami akan membahas mengenai peran dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas dan perintah jabatan, alangkah lebih baiknya lebih dahulu dimulai dengan pembahasan terkait pembagian alasan penghapus pidana agar pembahasan tidak melebar dan lebih mengerucut sehingga mendapatkan analisis yang mendalam terkait potensi penggunaan alasan penghapus pidana yang dapat dipergunakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. KUHP sendiri memang tidak membedakan dengan jelas tentang pembagian alasan penghapus pidana. Pembagian alasan penghapus pidana ini terdapat dalam doktrin yang berkembang dalam hukum pidana. Dari sudut pandang doktrin, alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pelaku. Sedangkan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Oleh karena alasan pembenar menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbedaan ini sebenarnya sangat bermanfaat dan diperlukan atau penting dalam hal terjadinya penyertaan dan keikutsertaan dalam suatu tindak pidana. Dalam hal suatu perbuatan dihalalkan, maka perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Mereka yang dengan salah satu cara ikut serta melakukan perbuatan itu, apapun bentuk pernyataannya, dengan beberapa kekecualian juga dihalalkan atau tidak dipidana. Apabila bagi pelaku hanya terdapat alasan pemaaf, maka masih ada kemungkinan bahwa orang yang menjujuk, ikut serta melakukan, atau menyuruh melakukan, atau membantu melakukan dapat dipidana. Sedangkan pelaku utamanya tidak dipidana berdasarkan alasan pemaaf. Apabila dikaitkan dengan pembahasan di atas, maka alasan penghapus pidana yang berpotensi digunakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanyalah alasan pemaaf. Karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, hanya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu lah yang nampak seolah-olah memiliki keadaan khusus mengenai dirinya yang dapat dipandang sebagai alasan yang cukup agar terlepas dari delik yang disangkakan padanya. Sehingga tidaklah tepat jika menggunakan alasan pembenar pada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai alasan penghapus pidananya. Yang mana apabila dikaitkan dengan pembahasan di atas, konsekuensi yang dari alasan pembenar adalah semua orang, yaitu saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuatmaruf yang ikut dalam perbuatan tersebut, apapun bentuk penyertaannya, tidak dapat dipidana oleh karena alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam alasan pemaaf yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut. Pasal 44 KUHP, perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Perbuatan dilakukan karena terdapat daya paksa, pasal 48 KUHP. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Penuntut umum akan membahas perihal keadaan tersebut satu persatu. Pertama, daya paksa, pasal 48 KUHP.
Menurut Simons, overmah itu dapat berupa keadaan terpaksa secara fisik dan keadaan terpaksa secara psikis. Secara fisik itu dapat terjadi karena paksaan yang dilakukan oleh orang ketiga, misalkan dengan memegang tangan orang yang dipaksa untuk menandatangani sepucuk surat di dalam kejahatan pemalsuan surat. Selanjutnya misalkan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang yang dipanggil sebagai saksi, termasuk pula ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan karena terpaksa disebabkan bekerjanya kekuatan alam. Kemudian menurut Jonathan Hearing, yang dibacakan, menurut R. Susilo yang dibacakan, kemudian bahwa perbuatan dilakukan dalam keadaan terpaksa ini dapat digolongkan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Apabila paksaan tersebut merupakan paksaan yang absolut yang datangnya dari luar, bukan dari diri pribadi pelaku sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pembenar. Akan tetapi, apabila paksaan tersebut merupakan paksaan yang relatif yang datangnya dari dalam diri pelaku itu sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pemaaf. Oleh karena itu, pada pembahasan daya paksa ini akan difokuskan pada daya paksa relatif dikarenakan berdasarkan pembahasan sebelumnya. Alasan penghapus pidana yang tepat digunakan pada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah alasan pemaaf. Bahwa berdasarkan jurisprudensi terkait dengan daya paksa, ada dua jurisprudensi dan yang dibacakan yang mulia. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo di rumah Jalan Saguling untuk menembak korban, dan kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo tersebut. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berangkat bersama rombongan yang baru sampai dari Magelang menuju rumah dinas Jalan Duren 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, alasan dia mengiyakan perintah tersebut dikarenakan yang bersangkutan berpikir akan bernasib yang sama juga nantinya. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga terpikir takut nanti keluarganya dan tunangannya akan terjadi sesuatu kepada mereka. Bahwa masih berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, pada saat kejadian ia diteriaki oleh saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak." Lalu dengan keadaan terpaksa dan rasa takut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Apabila dikaitkan dengan pendapat ahli dan jurisprudensi di atas, keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa secara psikis. Bahwa dalam keadaan terpaksa secara psikis terjadi jika orang yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang demikian rupa, bahwa yang perlu digarisbawahi adalah pendapat tersebut adanya daya paksa dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang demikian rupa. Bahwa dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik itu dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Ferdi Sambo yang mengakibatkan saksi Ferdi Sambo dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa teriakan saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata kau tembak cepat, woi kau tembak, tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan jurisprudensi di atas, maka perasaan atau pikiran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu bahwa apabila dia menolak perintah tersebut maka akan bernasib sama juga nantinya. Kemudian yang bersangkutan juga terpikir takut nanti keluarga atau tunangannya akan terjadi sesuatu pada mereka, tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk keadaan terpaksa yang mengakibatkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dikarenakan keadaan terpaksa tidaklah dapat disandarkan pada perasaan pribadi. Terkait dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Pasal ini masih terkait dengan pasal 49 ayat 1 KUHP, akan tetapi pembelaan diri di sini dilakukan sudah melampaui batas-batas yang wajar dalam pembelaan yang terpaksa melampaui batas. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang dibacakan yang mulia. Pendapat R. Susilo yang dibacakan. Sesungguhnya pembelaan terpaksa melampaui batas sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP pada pokoknya melanggar azas subsidiaritas dan azas proporsionalitas sebagaimana dipersyaratkan pada pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 KUHP. Hanya saja pembuatnya tidak dipidana karena dalam keadaan tekanan psikis yang berat karena tergoncang hebat. Temperamen ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dari sudut pandang psikologi. Jadi untuk membuktikan diperbutuhkan keterangan ahli kejiwaan sebagai ahli. Apabila dikaitkan dengan fakta dalam persidangan, bukanlah suatu hal yang sulit untuk berpendapat bahwa adalah suatu kekeliruan menerapkan pasal 49 ayat 2 KUHP sebagai alasan penghapus pidana bagi saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan serangan sekonyong-konyong yang mengancam raga, kehormatan, kesusilaan
ataupun harta benda baik itu oleh saksi Ferdi Sambo maupun korban pada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ke korban bukanlah suatu bentuk baik itu pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Pasal ini menentukan bahwa melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pidana. Akan tetapi apabila perintah tersebut dilaksanakan oleh orang yang menerima perintah dengan itikat baik karena memandang perintah tersebut adalah perintah dari pejabat yang berwenang dan melaksanakan perintah tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka ia tidak dipidana. Dengan kata lain, pelaku yang melaksanakan perintah yang tidak sah dapat dihapuskan pidananya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukannya dengan itikat baik, dan pelaksananya memang dalam ruang lingkup tugas-tugasnya. Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, Yang gak jadi di rumah ketemu di salon aja ya.